Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Purbaningrum dari kelas 11 C2 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Latar belakang dari penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Sebagai bagian dari ekspansi militer Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang datang dengan semboyan Asia untuk orang Asia dan menggantikan kekuasaan Belanda yang sudah lama menjajah Indonesia. Namun, kenyataannya, Jepang justru melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap rakyat dan sumber daya Indonesia untuk mendukung perang melawan sekutu. Tujuan dari penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, menguasai sumber daya alam dan manusia di Indonesia dengan tujuan lain, yaitu untuk keperluan perang. Yang kedua, untuk menghilangkan pengaruh Barat, khususnya Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah dominasi Jepang. Yang keempat, menggunakan Indonesia sebagai basis militer di Asia Tenggara. Yang kelima, mendoktrin rakyat dengan ideologi Jepang dan menanamkan loyalitas kepada Kaisar Jepang. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia. A. Dampak politik. Yang pertama, pelarangan partai politik lama dan organisasi nasional yang dianggap anti-Jepang. Yang kedua, dibentuknya organisasi semi politik baru seperti Putra dan Jawa Hokokai. Yang ketiga, peningkatan peran tokoh nasional seperti Ir Soekarno dan Muhammad Hatta yang diberi ruang untuk menyampaikan pidato dan memimpin organisasi. Yang ketiga, awal proses kemerdekaan dengan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. B. Dampak ekonomi. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk keperluan militer Jepang. Yang kedua, romusa atau kerja paksa dengan jutaan rakyat Indonesia dipaksa bekerja di proyek-proyek Jepang. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Yang ketiga, kelangkaan bahan pokok dan inflasi tinggi akibat distribusi yang buruk dan pengambilan paksa hasil pertanian. Yang keempat, kondisi rakyat memburuk, kemiskinan meningkat, pertanian terbengkalai, dan infrastruktur rusak. C. Dampak sosial. Yang pertama, penderitaan massal akibat kerja paksa, kekurangan pangan, dan represi militer. Yang kedua, hilangnya kebebasan, rakyat diawasi ketat, dilarang berkumpul, dan wajib tunduk pada aturan Jepang. Yang ketiga, kehidupan masyarakat sangat terkekang, namun muncul semangat kebersamaan dan nasionalisme yang makin kuat. Do. Dampak budaya. Yang pertama, penghapusan budaya Barat. Segala bentuk kebudayaan yang berhubungan dengan Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat dilarang. Yang kedua, budaya Jepang dipaksakan melalui wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Yang kedua, upacara Shikerei, yaitu penghormatan ke arah Tokyo atau Kaisar Jepang. Kemudian, penggunaan bahasa Jepang dalam sekolah dan administrasi. Yang ketiga, indoktrinasi melalui propaganda, terutama lewat radio, media cetak, dan kegiatan masyarakat. E. Dampak militer. Pembentukan organisasi militer dan paramiliter antara lain. A. Peta, yaitu pembelahan tanah air. B. Heiho, yaitu bala bantuan tentara Jepang. C. Seinenda, yaitu pemuda usia 14 sampai 25 tahun. Do. Keibodan, yaitu penjaga keamanan desa. Kemudian yang kedua, pelatihan militer bagi rakyat Indonesia yang kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan fisik pasca kemerdekaan. Yang ketiga, munculnya tokoh militer nasionalis yang kelak berperan dalam revolusi kemerdekaan. F. Dampak pendidikan. Yang pertama, sekolah tetap dibuka tetapi dengan sistem yang dikendalikan penuh oleh Jepang. Yang kedua, bahasa Belanda dihapus, diganti oleh bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, materi pelajaran diarahkan untuk propaganda, yaitu membentuk kesetiaan kepada Kaisar Jepang. Yang keempat, pendidikan dasar diperluas, namun tidak bertujuan mencerdaskan,
melainkan untuk membentuk rakyat yang patuh. Jadi kesimpulannya ialah penjajahan Jepang selama 3,5 tahun pada tahun 1942 sampai 1945 berdampak besar bagi Indonesia. Meski penuh penderitaan, kerja paksa, dan tekanan militer, masa ini juga menjadi titik balik penting dalam proses menuju kemerdekaan. Kesadaran politik, pengalaman, organisasi, dan pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia pada masa ini menjadi modal utama dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.